Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, calon taruna Teknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Fazril Habib Manurung, NRT 2020.2022.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian B, nomor absen 7. Izin Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna perencanaan strategis dan contohnya dalam keimigrasian. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju ke tujuan bersama. Konsep dari perencanaan strategis ialah perencanaan strategis terkait dengan masa depan. Proses perencanaan strategis. Proses perencanaan ini mirip dengan menganalisa SWOT untuk bisnis atau organisasi. Namun ada beberapa poin perbedaan dalam menetapkan perencanaan strategis. Berikut ada 5 langkah penerapan strategis. Yang pertama adalah penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategis dimulai dengan penentuan misi dan tujuan suatu organisasi yang harus ditetapkan dengan jelas, dan perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Yang kedua ialah analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, analisa lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Ketiga ialah perkenalan diri sendiri. Pada langkah ini, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisa. Analisa ini akan memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memanfaatkan kekuatannya dan meminimalisir kelemahannya. Yang keempat ialah pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis kemudian dibuat dan dievaluasi. Setelah itu, keputusan strategis dibuat untuk mengimprovisasi yang operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Misal untuk berkembang, suatu perusahaan harus masuk ke pasar baru dan menjual produk baru namun tetap di pasar yang sudah ada. Yang terakhir ialah implementasi dan pengendalian strategi, yaitu setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi, dan rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Menurut saya, contoh penerapan perencanaan strategis dalam keimigrasian ialah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM. Karena sesuai dengan tujuan perencanaan strategis itu sendiri, yaitu perencanaan yang terkait dengan masa depan dan kerangka kerja jangka panjang, dan juga berhubungan dengan faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. SIMKIM menjadi tulang punggung bagi Ditjen Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian. Berikut capaian kinerja Ditjen Imigrasi pada tahun 2019. Pelayanan kepada warga negara Indonesia telah diterbitkan paspor sebanyak 2.874.439. Pengawasan dengan cara penundaan penerbitan paspor karena diduga pekerja migran Indonesia non-prosedural. Pengawasan dengan cara penundaan keberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Pelayanan kepada warga negara asing berupa pemberian izin tinggal kunjungan sebanyak 168.166. Izin tinggal terbatas sebanyak 68.350. Dan izin tinggal tetap sebanyak 1.632. Sistem Border Control Management Ditjen Imigrasi mencatat data perlintasan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi
masuk dan keluar wilayah Indonesia sebanyak 38.201.902 pelintas, terdiri dari 21.067.241 WNA dan 17.134.661 WNI. Dalam rangka kegiatan pengawasan orang asing, telah terbentuk 2.235 Timpora di seluruh Indonesia. Dalam penegakan hukum keimigrasian, telah dilakukan tindakan administratif keimigrasian dan pro justisia. Ditjen Imigrasi akan terus berkomitmen memberikan pelayanan keimigrasian dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.